Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Yusuf dari kelas S1A. Selamat sore Pak Edo. Saya ingin menjawab soal UAS yang telah diberikan, yaitu pengantar ilmu komunikasi. Pesan bisa dibilang topik yang menarik dalam satu semester ini adalah tentang pesan. Pesan sendiri ternyata memiliki banyak jenis-jenisnya dan banyak sekali yang digunakan sehari-hari ya dalam kehidupan nyata. Yang paling nyata itu adalah ketika teman saya ingin bergurau untuk atau bercanda, tetapi gestur dari muka dia ataupun postural dia ketika melucu itu tidak seperti dia sedang melucu, malah seakan-akan dia sedang marah. Jadi kita semua, teman-teman saya semua itu tidak menganggap dia itu lucu gitu, karena salah persepsi juga, karena postural gestural dia itu seakan-akan ingin marah seperti itu. Saya akan menjawab soal nomor 2. Yang pertama adalah komunikator. Komunikator adalah pihak yang berinisiatif mengawali sebuah pembicaraan pada suatu dialog ataupun keanggotaan. Menurut Ruben dan Stratworth, komunikator memiliki beberapa syarat agar menjadi komunikator yang baik. Yang pertama adalah proximity atau kedekatan dengan halayak. Yang bisa dibilang ketika kedekatan kita dengan halayak semakin tinggi, maka mereka menerima pesan kita bisa dengan sempurna dan tidak memiliki makna yang lain. Yang kedua adalah attractiveness atau kesamaan daya tarik, sosial, dan fisik. Yang dimana kesamaannya bisa berarti dengan usia, gender, terus sosialnya itu ada pendidikan. Yang ketiga ada similarity atau kesamaan. Bisa dibilang seperti yang bersama kayak attractiveness, yang dimana itu tentang usia, gender, pendidikan, terus daya tariknya seperti apa, seperti itu. Yang kedua ada komunikan. Komunikan adalah sasaran dalam komunikasi, yang berarti komunikator dan komunikan adalah satu paket yang tidak bisa terpisahkan. Dan komunikan sendiri bisa dibilang sebagai publik, halayak, atau masyarakat. Selanjutnya ada pesan. Pesan dibagi menjadi dua jenis, yaitu pesan verbal dan pesan non-verbal. Pesan verbal yaitu jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih, itu disebut pesan verbal. Bahasa juga termasuk pesan verbal. Pesan verbal juga memiliki tata bahasa yang meliputi fonologi, merupakan pengetahuan tentang bunyi-bunyi tentang bahasa. Sintaksis merupakan pengetahuan tentang pembentukan kalimat. Semantik merupakan pengetahuan tentang arti kata atau gabungan kata lain. Pesan nonverbal adalah lambang yang dipergunakan dalam komunikasi, seperti gestural, postural, dan mimik wajah, dan sebagainya. Ada juga jenis-jenis pesan nonverbal, yaitu pesan kinantik salah satunya, merupakan pesan yang menggunakan gerakan. Pesan ini juga terdiri dari 3 komponen, yaitu pesan fasial yang merupakan pesan ekspresi yang dimana itu seperti mimik wajah. Yang kedua ada pesan gestural, gerakan yang menunjukkan melalui sebagian gerakan tubuh, tidak semua. Gerakan postural merupakan gerakan yang berkaitan dengan seluruh tubuh, hampir mirip seperti gestural, tetapi postural lebih menyeluruh di tubuhnya. Yang ketiga adalah efek komunikasi. Yang ketiga adalah media komunikasi. Media komunikasi itu, media adalah sarana atau prasarana untuk menyampaikan pesan dari seorang komunikator ke halayak.
pada zaman dahulu juga media komunikasinya sangat minim, yang dimana hanya menggunakan gestur, ukiran batu, dan sebagainya. Dan zaman sekarang ini media komunikasi sangatlah banyak, contohnya seperti internet, dan apalagi pandemi seperti ini, internet sangat dibutuhkan untuk pembelajaran dan tatap muka secara tidak langsung untuk membantu supaya tidak tertinggal. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir, efek komunikasi. Efek komunikasi dibagi menjadi tiga, yaitu efek kognisi. Efek kognisi adalah seorang komunikan mendapatkan pengetahuan baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh dirinya. Efek selanjutnya adalah efek konasi. Efek konasi hampir sama dengan efek kognisi, yaitu mendapatkan ilmu baru, tetapi di sini itu efek konasi itu lebih ke perasaan, yaitu pesan yang disampaikannya itu berupa pesan sedih, marah, atau bingung. Yang terakhir adalah pesan psikomaterik, yaitu gabungan dari eh, pesan gabungan dari efek kognisi dan efek konasi yang menjadi satu. Kalau efek konasi itu adalah dengan pesannya dia mengambil pesannya melalui perasaan, tapi efek psikomotorik ini mengambil dengan perbuatannya. Misalnya seperti ada kabar duka dan si komunikan ini langsung menelpon orang tersebut supaya mendapatkan berita yang valid. Baik, saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu tentang hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Pertama kita bahas yang internal dulu. Internal itu hambatannya secara individu kepada diri sendiri ya. Hambatannya bisa dibilang diri kita lelah, ataupun lapar, ataupun stres, atau gimana. Itu hambatan komunikasinya di diri kita gitu, jadinya nggak fokus. Dan hambatan komunikasi eksternalnya yaitu dari lingkungan kita. Lingkungan kita itu bisa dibilang tidak bisa diprediksi ya, seperti cuaca, kadang-kadang hujan gede dan ada suara gaduh yang tidak kita inginkan, terus internet kita yang lemot ataupun sesuatu yang tidak kita inginkan juga kan. Untuk satu semester ini hambatan komunikasi yang paling penting adalah internet, karena di pandemi ini internet itu sangat dibutuhkan ya untuk daring, apalagi jika internet kita lemot ataupun lagi ada masalah problem, itu kita susah sekali menerima pesan yang sudah dikirimkan. Makanya itu sangatlah penting gitu. Hambatannya terutama itu sih, sama gangguan dari luar. Saya akan menjawab soal nomor 4 tentang pembuatan karikatun, meme, atau komik. Di sini saya membuat karikatun dengan tema yang saya sudah berikan di sesi sebelumnya, yaitu tentang tema ulang tahun bertemakan Kim Jong Un gitu. Karena bisa dibilang ceritanya itu sang adik ingin sekali merayakan ulang tahun bertemakan K-pop, dan sang adik meminta sang kakak untuk membuatkan tema tersebut. Dan ternyata sang kakak tidak tahu apapun tentang K-pop ataupun negara asalnya, yang dia tahu hanyalah Korea Utara yang dimana dipimpin oleh Kim Jong Un. Makanya sang kakak pun mengambil ide, yaitu tentang tema bukannya K-pop malah bertemakan Kim Jong Un dari segi background sama ulang tahunnya itu bertemakan Kim Jong Un. Makanya di sini saya membuat karikatun yang bisa dibilang ini karikaturnya ada Kim Jong Un sama yang cewek lagi ulang tahun. Seperti itu. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf, dan terima kasih.